Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat perbandingan side by side antara program C++ yang digunakan untuk membuat program komputer dengan program C++ yang digunakan untuk membuat program di Arduino. Tutorial ini diharapkan dapat memberikan gambaran apa persamaan dan apa perbedaan struktur C++ di program komputer dengan program Arduino. Langsung saja kita mulai dari program C++ di komputer. Karena saya menggunakan Linux, saya dapat langsung membuat program C++ dengan mengetikkan nama file, saya sebut saja nama filenya salam, dan extension CPP, C++. Oke. Saya menggunakan editor Nano, editor yang sederhana. Di bagian awal program C++ yang ada di komputer, kita membutuhkan pustaka yang diperlukan untuk program kita. Dalam hal ini karena saya memerlukan program untuk mengeluarkan tulisan di layar, maka saya menggunakan library IOStream. Nah, seperti ini. Include IOStream. Kemudian secara sederhana sebenarnya kita bisa langsung masuk ke fungsi utama main. Kemudian di dalam fungsi main inilah kita akan mengetikkan program yang kita inginkan. Karena saya hanya ingin menampilkan sesuatu ke layar, saya cukup menggunakan standar cout seperti ini ya. Kemudian menuliskan apa yang ingin saya tampilkan di layar. Saya buat saja assalamualaikum. Oke. Karena fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun, saya cukup tambahkan return 0. Oke. Secara sederhana seperti inilah program C++ di komputer. Atau saya bisa juga buat assalamualaikumnya dalam variabel. Saya sebut saja variabelnya salam. Nah, kemudian saya definisikan variabel salam ini di bagian atas sebelum fungsi main. Salam assalamualaikum. Nah, atau bisa juga seperti ini struktur program C++ di komputer. Jika kita sudah periksa tidak ada kesalahan lagi, kita simpan, Ctrl O, kemudian Ctrl X. Sekarang kita compile. Karena saya menggunakan Linux, maka compiler yang saya gunakan adalah G++. Nama file yang ingin saya compile adalah salam.cpp yang tadi kita buat. Kemudian saya ingin file hasilnya saya namakan salam. Oke, tidak ada error, berarti kita bisa langsung jalankan dengan ./salam. Nah, Anda lihat ada tulisan assalamualaikum yang menunjukkan program kita berjalan dengan baik. Jadi sebagaimana yang Anda lihat di komputer, strukturnya sangat sederhana. Kita tidak perlu mendefinisikan resolusi layar, tidak perlu mendefinisikan kartu grafis, driver, kemudian ukuran font, refresh rate. Karena saat saya menggunakan standar cout ini, hal-hal tadi itu sudah diurus oleh sistem operasi yang saya gunakan. Jadi saya tinggal terima beres. Nah, hal yang sama itu tidak berlaku saat kita berurusan dengan Arduino. Nah, saya menggunakan ESP32 sebagaimana yang Anda lihat ini ya. Nah, di sini saya akan berurusan dengan hardware. Hardware pertama tentu ESP32-nya, dan perangkat keras yang lain adalah layar kecil ini OLED 0,96 mm yang kemudian membuat saya harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan perangkat-perangkat keras tersebut. Mari kita lihat. Saya menggunakan Arduino IDE yang menjadi tempat saya mengetikkan program untuk Arduino.
Nah, pertama-tama di bagian atas sama seperti saat kita membuat program C++ di komputer tadi, kita membutuhkan header yang menyertakan pustaka atau library yang kita butuhkan. Saya membutuhkan pengkabelan ya, wire. Kemudian karena saya akan berurusan dengan OLED tadi, maka saya juga membutuhkan ada fluid. Nah, ada fluid GFX dan ada fluid SSD 1306. Nah, karena saya menggunakan Arduino IDE, ini dapat dengan mudah saya install di bagian Library Manager ya. Oke. Kemudian saya juga dapat mendefinisikan variabel-variabel yang akan saya gunakan. Sama seperti yang saya gunakan saat membuat program C++ di komputer. Sama juga define, kita gunakan define karena saya harus mendefinisikan lebar dan tinggi layar, maka saya buat saja variabel lebar dan variabel tinggi. Nah, tingginya 64 pixel. Oke. Nah, ini saya berikan keterangan ya agar lebih jelas. Ini adalah mendefinisikan ukuran. Nah, kemudian saya juga harus memberitahukan objek yang saya gunakan, yakni OLED tadi merupakan objek dari ada fluid SSD 1306. Saya berikan nama OLED ya. Nah, OLED ini dia butuh parameter lebar, tinggi, kemudian wire ya, kemudian pin ya. Nah, oke. Nah, lengkapnya nanti akan kita bahas di kelas yang terpisah ya. Tapi baris ke-10 ini yang kita sebut sebagai baris untuk mendefinisikan objek. Oke. Nah, baru kemudian masuk kita ke bagian yang berbeda. Jadi jika Anda perhatikan antara program C++ yang kita buat untuk komputer dan program C++ yang kita buat untuk Arduino, sampai bagian ini dia masih sama, yaitu ada include ya, juga ada define. Jadi sama persis ya. Nah, yang membedakannya adalah di bagian fungsi. Ada dua fungsi yang harus tersedia di Arduino, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Jadi kita buat seperti ini, void loop. Ini dua fungsi yang membedakan antara C++ untuk Arduino dengan C++ untuk program komputer. Nah, jadi setup dan loop ini harus ada di program C++ yang kita buat untuk Arduino. Nah, karena saya menggunakan ESP32, hal pertama yang harus saya lakukan adalah mendefinisikan serialnya. Nah, umumnya serial yang cukup cepat di ESP32 adalah serial 115200. Nah, ini saya perlu bernegosiasi atau perlu menginisialisasi serial ESP32-nya. Nah, kemudian saya juga perlu menginisialisasi OLED-nya sebagai tempat keluarnya tulisan ya. Saya buat OLED yang tadi sudah saya buat sebagai objek dari ada fluid ya. OLED begin. Nah, ini untuk menyalakan layar OLED-nya. Ya, SSD 1306 switch CAP VCC ya, kemudian addressnya 0 kali 3C. Nah, oke. Jadi Anda lihat saat kita bekerja dengan Arduino dan perangkat keras,
kita perlu menginisialisasi perangkat keras yang kita gunakan. Nah, setelah kita inisialisasi, barulah kita bisa melakukan penulisan ke layar. Nah, pertama-tama kita bersihkan dulu OLED clear display, agar kalau ada logo bawaan atau ada tulisan sebelumnya kita bersihkan dulu. Kemudian kita juga harus mendefinisikan warna teksnya, set text color, karena kita monochrome kita gunakan white saja. Nah, sebelum menulis kita juga harus menentukan ukuran teks, OLED dot set text size, ya, set size kita buat saja 1 aja dulu karena kecil layarnya. Kemudian kita harus menentukan juga koordinat tempat kita menulis, kita buat paling sudut, ya, 0,0. Nah, barulah kemudian bisa kita tulis sesuatu. OLED dot print ln, saya tulis saja Reza Ervani Institute. Oke. Nah, setelah itu terakhir kita buat bagian untuk merender apa yang kita tuliskan ini ke layar, yaitu menggunakan OLED.display. Oke. Nah, Anda lihat seperti ini struktur programnya. Jadi yang membedakan adalah fungsinya. Tidak ada fungsi main, ya, di program yang saya buat untuk Arduino ini. Yang ada hanyalah fungsi setup dan fungsi loop. Fungsi loop kita kosongkan karena teks yang akan kita demokan itu bersifat statik, tidak berubah-ubah, ya. Nah, jadi Anda lihat bagian headernya sama, ya, include define. Yang berbeda adalah bagian fungsinya. Oke, kalau sudah mari kita lihat apakah berjalan. Saya colokkan dulu USB ke SP32. Oke. Kemudian kita harus upload program kita ini ke SP32. Anda lihat ada tulisan compiling scat. Dia sedang memuat program yang kita buat ini ke SP32. Nah, jika ada tulisan seperti ini proses pemuatannya, ya. Oke, berhasil. Nah, jika Anda lihat, ya, akan ada tulisan kecil. Nah, Anda lihat, ya, ada tulisan kecil Reza Ervani Institute. Nah, sangat kecil sekali di atas, ya, di bagian atas. Oke, supaya ada tulisan yang kelihatan Assalamualaikum, kita buat lagi di bagian bawahnya supaya ada tulisan Assalamualaikum. Kita set ukurannya agak besar, set text size kita set 2, ya, supaya lebih kelihatan. Kemudian kita turunkan ke bawah koordinat Y-nya, berarti OLED set kursor tetap X-nya 0, tapi kita turunkan sedikit 20 poin ke bawah. Nah, kemudian di sini kita tulis OLED print ln assalamu, ya. Kemudian alaikumnya kita taruh di bawah. OLED set kursor lagi, turun lagi ke bawah 20 poin jadi 0,40, ya. Kemudian OLED print ln alaikum. Nah, seperti ini. Oke. Kita tambahkan 2 baris lagi, ya. Reza Ervani Institute Assalamualaikum. Oke, kita muat lagi ke SP32. Tidak ada error, proses pemuatan lancar. Nah, Anda lihat sekarang
ada tambahan tulisan di layar OLED, yakni tulisan Assalamualaikum. Kelihatan ya? Nah, karena kecil sekali layarnya ya. Oke, nah ini dia. Assalamualaikum. Oke. Demikian Anda sudah melihat bagaimana perbedaan struktur antara C++ yang kita gunakan di komputer untuk membuat program komputer dan C++ yang kita gunakan untuk membuat program Arduino. Jadi secara prinsip dia punya struktur yang sama, hanya di Arduino kita punya dua fungsi wajib, yaitu fungsi setup dan fungsi loop, dan di Arduino kita harus menginisialisasi perangkat-perangkat keras yang akan kita gunakan. Hal yang sama itu tidak kita lakukan saat kita membuat program C++ untuk komputer, karena sudah ditangani, sudah diurus oleh sistem operasi. Demikian, semoga bermanfaat. Bertemu lagi insya Allah di video-video tutorial berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.